Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing HP dari Poco lagi. Ini 1 tahun kemudian menurut gue value-nya lebih bagus dari Poco F8 Pro. Bukan ini ya, bukan X8 Pro Max ya by the way, tapi sih F7 Ultra. Yes, ini pas pertama rilis harganya di 11 jutaan, sekarang turunnya udah lumayan signifikan menurut gue. Berapa kira-kira, kita bahas aja langsung untuk harga dan speknya. Harganya gue beli di harga segini. Yes, pretty much gak beda jauh banget sama Poco F8 Pro yang kondisi bekas ya. Jadi bisa dibilang mereka mirip, tapi untuk masalah overall sih kayaknya gue lebih rekomen HP ini. Karena di F8 Pro ada quirk beberapa yang menurut gue kurang suka. Tapi ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh semua link di deskripsi atau di affiliate link yang ada di YouTube channel ini. Pertama kita bahas dulu untuk spek aja. Dia pakai chipset yang masih mirip, 8 Elite ya. Terus dia punya UFS 4.1 sama juga, RAM sama internal sama juga, Android bisa sampai 16 juga, layarnya lebih gede ya, 6,67 inci yang gue lebih suka, Poco Shield Glass IP68. Kelemahan dari HP ini hanya dari baterai aja yang 1000 mAh lebih kecil di 5300 mAh baterai. Tapi fast charging dia kenceng juga dan sama-sama dia bisa pakai ultrasonic fingerprint. Seperti itu, ini gue beli kondisinya full set, dan kata Sarada sih ini bagus, garansi masih ada sampai Juli, jadi masih cukup oke lah. Kita lihat dulu untuk boxnya. Pertama kita smell test dulu. Oke, bisa dibilang smell testnya ini ada sedikit bau rokok, tapi nggak separah kayak Poco X7 Pro atau HP kemarin yang gue review kan ada yang bau rokok juga kan. Itu nggak separah itu. Ini ada cuma nggak parah-parah banget, tapi tetap ya. Ini untuk HP yang mahal gini, gue ngerti ada orang yang main game sambil ngerokok, jadi ngeganggu playernya pastinya. Kalau misalnya kalian main compare, kalian nggak bakal fokus, tapi juga ngerusak HP, why dude? Kayak kalian seadiksi itu tah, nggak bisa berhenti 1 jam lah untuk main game, nggak usah ngerokok, gelo sih. Tapi ya, kita unboxing aja. Kita lihat untuk kelengkapannya. Jadi udah langsung ditempel di sini. Oke, walaupun dia perokok, tapi at least dia ditempelin di sini, so I like that. Dan kita lihat untuk casing, semoga casingnya nggak pernah dipakai ya. Oh ya, dan sepertinya casingnya bukan nggak pernah dipakai, tapi memang nggak dikasih. Jadi ini minus casing sayangnya. Oke. Ya, gue mendingan nggak dapat casing daripada dapat casing yang bau rokok sih, to be fair. Whatever, casing kayak gini cuma murah, so I don't really mind. Dan selanjutnya, kalau misalnya kita mau lihat di kelengkapannya, di sini ada HP-nya sendiri. Dan yang pastinya kalau misalnya kita lihat lagi, di sini ada charger dan juga si brick-nya. Kondisinya udah well used, wajar lah, ini HP udah hampir 1 tahun. Dan ya ada faint bau rokok, tapi it's not that bad. It's not that bad to be honest. Kalau misal waktu itu kayak 100%, ini kayak 40% aja deh. Ya, masih oke lah. Mungkin teman-teman dia ngerokok, I don't know. Tapi untuk HP-nya sendiri, apakah dia bau? Oke. Untungnya HP-nya sendiri baunya dikit aja, nggak parah banget. Oke, jadi termaafkan, nggak apa-apa lah. Mungkin dia bukan retarded adiksi ya, cuma rokok karena stres doang. I get that guys. I get that, nggak apa-apa kalau gitu. Oke. Ini dia untuk si HP-nya sendiri. Yes, ini HP-nya dibanding sama Poco F7 masih lebih kecil, tapi bisa dibilang sih size-nya mirip-mirip kayak F8 Pro, walaupun lebih gede dikit ya kalau nggak salah, tapi nggak beda jauh lah. Kita lihat dulu aja untuk si kebulusannya. Jadi, ya mulus loh ini, apik ya. Gue nggak ngelihat ada scratch, dia kerasa mulus banget, nggak ada dent. Yang pastinya ini aluminium build, jadi bagus. Belakang juga terbuat dari kaca. Warna Poco kuningnya oke, tapi gue nggak nyangka Poconya ya sama persis kayak warna ini ya, sedikit lebih pudar lah. Gue kira pokoknya si warna Poco kuningnya bakal bener-bener mencorong banget, tapi ternyata enggak. Gue sih suka. Kelihatannya sering dipakai, yang pasti sering dipakai buat ngecas tuh, sih udah lumayan well worn. Nggak apa-apa, good sign. Dan ya, yang gue penasaran juga kenapa gue nge-review ini, karena harganya mirip sama Poco F8 Pro, lebih murah, apakah oke di sekarang? Dan kalau firasat gue lihat dari spek only, sepertinya ini jauh lebih worth it daripada F8 Pro dari semua aspek kecuali 2. Apa itu 2? Yaitu dari baterai yang lebih kecil dan juga dari si speaker. Speaker dia tune by Bose, tapi again, tune by Bose bukan berarti lebih bagus. Gue belum pernah dengar speaker ini, bisa jadi ini lebih bagus. Nanti kita bakal lihat aja di full review minggu depan seperti biasa. Oke, jadi untuk spek kamera kita langsung aja bahas. Untuk spek kamera juga ini semua lebih bagus dari si Poco F8 Pro, terutama dari si bukaannya. Bisa kita lihat ya, dia 50 megapiksel, main kamera f1.6, dia punya telefoto 50 megapiksel juga f2.0, lebih gede juga bukaannya, dan juga terakhir dia punya ultrawide yang jauh lebih baik, 32 megapiksel ya, dibanding 8 kalau nggak salah di F8 Pro. Sedangkan untuk kamera depan ini juga lebih bagus, cuma 20 megapiksel, tapi di F7 Ultra dia di 32 megapiksel, tapi video recording sama aja. Jadi on paper speknya juga jauh lebih baik, terutama dari bukaannya yang lebih penting, yang pastinya bisa ngebantu bokeh dan ngebantu low light performance karena bukaannya lebih besar, cahaya bisa lebih banyak masuk. Jadi
seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, nanti kita bakal balik lagi untuk ngetes gimana untuk speakernya, yang gue penasaran, performance-nya juga, apakah hitting-nya lebih bagus, karena kalau gue lihat di Antutu, ini skornya lebih tinggi, bisa jadi hit performance-nya atau hit dissipation-nya lebih baik. Kita lihat aja, dan juga kita bakal tes sedikit main game yang pastinya game paling malapetaka, Wuthering Wave. So ya, I'll be back in a little bit. Oke guys, udah gue setup si Poco F7 Ultra-nya. Pertama seperti biasa kita tes untuk ultrasonic fingerprint-nya. Kita langsung coba tes untuk ngebuka. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Dio Tang-Tang ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Langsung aja kita buka, 1, 2, 3. Yap, ultrasonic penempatannya bagus dan kecepatannya nggak usah diragukan lagi. Lumayan cepat, lumayan akurat ya, pretty much almost instant. Kalau misalnya mau dibandingin ya, misal side by side sama X8 Pro Max, 1, 2, 3. Ya, pretty much the same ya. Kita coba lagi. Pretty much the same. Oke? So, untuk software sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau ke software sendiri, udah pakai HyperOS 3.0, tapi dia awalnya tuh dari Android 15 HyperOS 2.0 kalau nggak salah. Jadi, gue nggak tahu berapa lama software update-nya, mungkin 3 tahun lagi, I don't know. Kalau misalnya kalian lebih tahu, bisa komen di bawah. Dan untuk layar gue udah cek, cukup bagus juga. Cuma memang kalau misalnya kita mau bandingin bentar, again, sama HP Poco yang lebih baru, kayak misal si Poco X8 Pro ini, kita matiin dulu aja si dark mode-nya, kembali ke light mode. Nah, mungkin bisa dilihat ya, dia memang menurut gue sih bezelnya sedikit lebih tipis di Poco X8 Pro. By the way, kalau misalnya kalian wondering kenapa ini warnanya oranye, karena reading mode-nya lagi nyala ya. Kalau dimatiin ya kayak gini pretty much. So ya, ini menurut gue sih layarnya memang bezelnya agak sedikit lebih tebal, walaupun dia versi mahal ya, quote and quote ya. Karena memang ya sebelumnya nggak sebagus itu teknologinya, mungkin setahun dia sekarang lebih ditipisin. Tapi untuk full brightness sendiri, kalau bisa kita mau coba fullin, mereka berdua sih bisa kita lihat di layar nggak beda jauh ya. Sedikit lebih terang di X8 Pro Max, tapi overall F7 Ultra juga udah cukup terang. Nah, yang gue mau liatin sebentar kita masih ada X8 Pro Max ya dari software-nya, yaitu di beberapa aspek, karena ini HP paling mahal atau lebih mahal, ada beberapa fitur yang ada dan di sini nggak ada. Yang pasti juga gara-gara speknya di sini lebih tinggi ya, seperti layarnya ini resolusi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau ke display ke mereka berdua, bisa kita lihat kalau misal di sini dia opsinya lebih banyak ya, karena kita bisa atur resolusi juga WQHD atau misal Full HD. Kalau di sini kan dia memang resolusinya hanya Full HD Plus aja. Gak cuma itu juga ya, kalau misalnya kita mau ke sini dia ada dual core visual. Jadi untuk enhance video kalau di sini nggak ada. Dan beberapa fitur nanti gue bakal bahas juga pas kita coba ngetes Huawei, itu ada beberapa yang di sini lebih komplit fitur si game boosternya daripada di X8 Pro Max. Oke, kita kepinggirin dulu aja untuk X8 Pro Max, nanti kita balik lagi untuk bandingin yang gaming. Sekarang kita bahas dulu gimana untuk masalah si haptiknya. Haptik, gue bisa bilang sih, ini haptiknya gak sebagus di X8 Pro Max. Haptiknya kerasa powerful, enak, cuma agak pecah dikit aja gitu. Kalau ini kan kerasa bulat kayak beg-beg, kalau ini kayak peng gitu. Masih oke, gak kerasa murahan, tapi gak sebagus di sini. Itu yang gue rasa. Terus kira-kira gimana untuk UI experience-nya? Jadi untuk UI experience, kalau bisa mau dibanding sama F8 Pro yang harganya mirip, sorry, HP-nya udah gak ada, tapi gue masih inget, untuk UI experience ini pretty much sama persis. Launching aplikasi cepat, semuanya kerasa snappy. Cuma yang gue rasa sih, ini kayaknya penanganan hit-nya sedikit lebih baik ya, kayaknya deh. Gue udah lupa. Atau mungkin gak beda jauh, karena gue inget F8 Pro tuh agak cepet panas kalau bisa dipakai buat multitasking, ngelakuin hal yang banyak, itu agak sedikit anget. Kalau ini masih aman-aman aja. Jadi mungkin sama aja tapi beda dikit, tapi yang gue rasa seperti itu. Cuma walaupun kalian mau dipakai seberat apapun sih, kalau misal bukan gaming, ini HP bakal smooth, no problem at all. Jadi ya itu bagus lah yang pastinya. Terus gimana untuk speaker? F8 Pro gue inget banget speaker itu lebih ke arah bassy ya. Dia ke bassy, dan untuk masalah detail, gak detail banget, tapi bassy itu paling present, paling high quality, dan soundstage-nya juga itu salah satu yang bagus. Di HP ini kira-kira gimana? Tadi udah gue denger beberapa lagu, tapi kalau misalnya gue mau bahas, misal kita coba coba buka shorts aja nih, shortnya si orang yang suka makan ini. Trying LA bar food for lunch, starting with these cheesesteak egg Dolby Atmos nyala ya. cheese, peppers, and onions. Oh, sweet and sour. What is it? Oke, tapi mungkin kalian bisa dengar ini agak sedikit kurang bass, tapi untuk masalah detail ini bagus banget juga, jadi nggak kalah lah sama F8 Pro. Cuma kurangnya memang bass-nya jauh lebih berkurang daripada di F8 Pro. Tapi selain itu untuk masalah detail, soundstage, mana menurut gue detailnya sedikit lebih detail. Kalau mau dibandingin ini kayak iQOO 15R, tapi lebih bagus speakernya. Itu sih yang gue rasa seperti itu. So ya, untuk speaker seperti itu, jadi kita langsung aja moving on bagaimana untuk kamera quality-nya sendiri. Yang pastinya, ini HP yang pas pertama rilis, orang-orang pada surprise karena F-series biasanya identik dengan gaming, tapi sekarang Poco ingin ngegabung all-rounder di satu HP. Jadi dia ingin kameranya bagus, tapi bisa gaming juga.
Karena ini kameranya kalau lihat dari spek, it's actually pretty insane. Jadi ya, kita coba aja foto mobil seperti biasa, si Takumi Fujiwara Hachiroku AE86-nya. Iya Hachiroku maksudnya. Dan kita coba foto pertama pakai main kamera seperti ini. Dan ini pakai ultra wide-nya nih. Dan ini kalau misalnya kalian mau foto 2.5 times zoom-nya. Bagus loh ini zoom-nya. There you go. Pretty good, huh? Telefotonya bagus walaupun 2,5 kali. It's okay, dan kalian juga bisa di 5 kaliin kalau ingin biar lebih deket ya pastinya. Tapi ya, udah bagus banget. Dan untuk selfie seperti ini. There you go. Dan untuk video recording, ini bisa nge-record sampai 8K. Tapi sih, mendingan di 4K 60 aja ya. Kita lihat aja, kita record 1, 2, 3. Oke guys, ini video gue pakai resolusi 4K 60 di Poco F7 Ultra. Tapi kalau di 4K 60 kita nggak bisa gonta-ganti lensa. Bisa kita lihat nih, untuk maksimum zoomnya, kalau bisa pakai main kamera, dia segini. Gak deket-deket banget, tapi udah cukup oke lah untuk close up shot di 4K 60. Dan untuk noise, gimana nge-handle-nya? Pretty good, bagus ya, dan gue rasa juga ini HP jitternya cukup minim. Maksimum zoom dia ada di 6 kali. Tapi ya, dia nggak bisa gonta-ganti lensa, itu aja. Kita balik lagi ke S25 Ultra. Dan kalau misalnya kita mau iseng dikit, kita turunin resolusinya ke 4K 30. Kita tes apakah dia bisa gonta-ganti lensa. Oke, jadi kalau di 4K 30 kalian bisa ganti ke telefoto, cuma nggak bisa ganti ke ultrawide. Gue rasa ultrawide mungkin hanya bisa di 30. Yap, hanya bisa di 1080p 30 atau di 1080p 60. Jadi ya, seperti itu untuk masalah videonya sendiri. Langsung aja kita masuk ke gaming performance. Dan sambil kita nunggu loading, gue mau bandingin bentar settingan Wild Boost-nya atau settingan game boosternya di antara kedua HP ini. Walaupun ini lebih baru, tapi karena ini versi rendahnya yang lebih murah, lebih dikit fitur-fiturnya. Jadi, kalau kita lihat ya di sini, kita lihat mereka berdua. Nah, mungkin susah gue ngelihatnya, tapi gue kecilin aja volumenya. Bentar, there you go. Nah, gini aja nih, mantap ya. Oke. Jadi, Wild Boost mereka berdua nyala ya. Mungkin harusnya kelihatan sini ya. Sorry kalau nggak kelihatan. Nah, kalau di sini bisa kita lihat, kita ke performance setting mereka berdua. Di sini settingannya lebih bagus ya. Kelihatannya kerasanya lebih banyak, tapi mungkin hanya beda dari si UI-nya aja. Di sini ada custom picture priority. Kalau di sini, kalau misal kita lihat cuma hanya performance setting aja. Dan kalau misal kita mau ganti ke sini, dia bakal nyala si customnya. Picture priority bakal ngebagusin picture-nya. Frame priority bakal fokus ke frame rate. Kalau ini kita harus manual. Itu aja sih sebenarnya yang gue rasa bedanya. Kalau bisa kita mau cek lagi dari sini, kita scroll ke bawah. Selain itu sih, ini pretty much sama-sama aja. Cuma itu yang gue rasa berbeda. Kecil banget ya. Hanya beda dari UI-nya aja. Tapi selain itu, pretty much the same. Dan ya, kita langsung aja coba tes untuk main Wuthering Waves seperti apa. Yang pasti nanti kalau misal gue tes lebih detail lagi seperti biasa ya, itu gue bakal pakai cooler kalau misal kepanasan, dan yang pastinya gue bakal pakai FPS overlay dari Scene 8 biar kelihatan lebih detail FPS-nya berapa. Untuk sekarang kita gini aja dulu, karena gue langsung habis buka langsung tes. Dan ya, ini HP kondisinya sekarang udah agak hangat sih, tadi gue habis download soalnya. Jadi kondisinya sekarang udah di sekitar 40 Celcius dan depan sudah di 41 ya, bisa kita lihat. So, setting, gue udah rata kananin semua pretty much, bisa kita lihat. Semua di full rata kanan kecuali shadow dan vulkannya pasti gue nyalain, frame generation dimatiin because that shit is dog shit. Dan untuk masalah FSR gue matiin juga biar gambarnya nggak jelek. Nah, kita pas banget lagi di StarTouch Academy dan kali ini pakai 8 Elite. Look at this. Smooth ya, kita coba ke sana seperti biasa. Ke sana tuh area yang cukup berat, jadi kita pakai motor ke sana. Ini RAM-nya 12 GB ya guys, by the way. Dan bisa kita lihat FPS-nya masih cukup oke. Ada sedikit stutter, wajar, crowd density issue. FPS di sini masih kita 30 tinggi. Jadi ya, performance sih, gue rasa sepertinya, gue lupa bagaimana performance pas di Poco F8 Pro, tapi di sini kerasanya kayak lebih smooth ya, nggak tahu kenapa. Ini kalau bisa si kartunya bisa keluar dari sini, help. Tapi ya, kerasanya kayak lebih enak sih, itu yang gue rasa. Jadi kalau misalnya kita mau coba battle dikit aja ya, kita misal mau ke setting, kita ke test suppression, dia pakai UFS 4.1, kita lihat loadingnya secepat apa. Harusnya sih lumayan cepat karena dia AD juga kenceng. Dan untuk masalah cooling, ya tadi kita baru main berapa? Semenitan, udah lumayan panas HP ini, wajar banget ya. Rata kanan gua gak ada active cooling, wajar banget. Jadi temperatur sudah di berapa ini? 43, dan di sini 41. Ya pastinya nggak secepat Poco X8 Pro ya. Dan gua rasa ya nggak secepat X8 Pro Max juga untuk rata kanan kayak gini. Jadi ya bisa kita lihat kalau di sini sih dia kerasa ya 60 fps. Kita coba lawan boss aja di sini, cepet aja ya. Nah, kita gedein volumenya.
Base-nya agak kurang ya emang, tapi jernih banget, crispy banget gitu, nggak cempreng. Jadi bagus suaranya. Cuma kurang bass, tapi enak. Hey, 60 FPS stabil. Overall, first impression gue di F7 Ultra ini sih, dibanding sama X8 Pro Max ya, kalau misalnya penasaran, yes, ini lebih murah sekitar 1 jutaan, yang versi 12.512 ya. Tapi dibanding sama ini, F7 Ultra menurut gue kerasa jauh lebih smooth. Itu yang gue rasain. Walaupun memang cepat panasnya sih nggak beda jauh ya, karena memang game Genshin lagi, game WoW cepat panas wajar. Tapi untuk masalah performance karena Snapdragon, I don't know, kerasa lebih bagus. Dan kalau mau dibandingin sama F8 Pro, gue rasanya lebih smooth loh. Gue inget banget soalnya F8 Pro tuh lumayan cepat nge-lag-nya, ini masih 60 fps super smooth. Dan temperatur, kita main dari 5 menitan, jadi 43. Naiknya juga pelan-pelan. Gak seagresif kayak X8 Pro. X8 Pro memang lebih murah, tapi HP itu gila cepet panas-panasnya. Gue gak rekomen main WoW di X8 Pro, tapi ya, actually this is pretty amazing. Tapi yang pastinya konklusinya gue bakal tahan untuk review dan nanti untuk gaming test lebih detailnya. Karena itu gue bakal tes lebih lama dan pakai cooler juga ya kalau misalnya ada panas nggak kuat. Oke, cuma segitu aja untuk gaming testnya. Dan untuk first impression atau lebih tepatnya hands on di harga segini tahun 2026 gimana? Menurut gue sih nggak tahu kenapa ya, sekarang HP ini belum setahun atau udah setahun ya, kayaknya exactly setahun deh. Ini HP bisa murah banget, turunnya bisa lumayan gede, nggak tahu kenapa, tapi mungkin gara-gara kurang laku. Tapi dia harga 8 juta sih ya. Ini cuma saran gue aja, first impression sih, kalau misalnya kalian punya duit segitu, daripada beli F8 Pro mendingan ini loh. Kenapa? Karena performanya nggak beda jauh, chipsetnya sama ya. Terus ini kan versi lebih mahal ya harusnya di awalnya, jadi kameranya bakal lebih baik, lebih komplit, resolusi lebih tinggi. Dan nggak beda jauh, ini hanya kalah di baterai sama speaker aja. Itu aja sih. Yang menurut gue, kompromis yang bisa diambil. Speakernya menurut gue not bad at all ya, cuma sedikit lebih bassy banyak di F8 Pro. Tapi masalah detail, ini menurut gue lebih menang. Itu aja sih menurut gue, nggak ada lagi. Kalau bisa kalian mungkin mikir, atau gimana bang? X8 Pro Max sama F7 Ultra. Ini mending mana nih di antara dua ini? Kalau kalian bisa nambah, banding ke F7 Ultra menurut gue. Untuk HP utama ya, kalau misalnya kalian ingin jadi HP all-rounder, ini kameranya pastinya night and day banget lah dibanding sama X8 Pro Max. Tapi kalau misalnya kalian cuma untuk gaming, ini juga udah oke. X8 Pro Max juga udah fine menurut gue. Tapi ya, hands-on sih, it's pretty good. Dan sorry seperti biasa, gue banyak ngomong di HP unboxing karena ini lebih nggak tertata, lebih have fun. Jadi ya, kalau misalkan suka konten gini bisa komen di bawah. Tapi ya, ini udah hampir 20 menit. Kita tutup aja videonya. Ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya. Thank you for watching. Dan ya, we'll see you next week untuk full review. Dan juga nanti kita bakal tes gaming, Wuthering Waves, dan Arkness and Field. Goodbye.